Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 253 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Ahmadu an Abi Hurairah taqala. Niku kurang mau sithik dadi kula tulis tangan. Jala sapinara sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam ila Nabi malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panazara mongko ningali sapa Jibril ila sama maring langit. Panazara mongko ningali sapa Jibril ila sama maring langit. Faizan mongko nalikane ngono. Ketika malaikat Jibril ningali teng langit, malak penute ana malaikat yang dilu kang tumurun sapa malaikat. Faqala mongko dawuh sapa Jibril. Hadza al-malaku. Hadza utawi iki ku al-malaku malaikat. Nah, panodoro sampe rujukno kanjeng Nabi ya, kanjeng Nabi padha wae Nabi malaikat Jibril ning dirujukno rugen. Faqala mongko dawuh sapa Jibril. Amarga padha rawe kanjeng Nabi ya pirsa malaikat Jibril ya napa? Faqala mongko dawuh sapa Jibril. Kulo niku mboten terlambat. Kulo wau sedang papat mboten mriki lah. Mulang picul-picul malah akhirnya terlambat papat jam. Jadi nak kulo ya mboten terlambat. Kulo mulang mboten masrum. Pakola muka dawuh sapa Jibril. Hadza utawi ku al-malaku iku malaikat. Mana jala ora tau tumurun sapa malaikat mudkhulika. Ing dalem sumangsane den ciptakno sapa malak qabla saat dunia kiamat. Iku malaikat sing seumur-umur ora tau medhen. Lagi iki medhen ning bumi. Mulai dhisik men kuwi ning langit ora tau napa medhen. Kala mana jala mongko semangsane turun sapa al-malak, kala mongko dawuh sapa malaikat. Kala mongko dawuh sapa malak maksude malaikat, ya Muhammad ya Muhammad, arsalani ilaika rabbuka. Arsala ngutus ni ingsun ilaika maring sira sapa rabbuka pangeran sira. Malaikat yang seumur-umur enggak pernah turun ke bumi, iku matur ning Kanjeng Nabi, ya Muhammad, aku diutus pangeran. Kowe kon milih amalikan nabiyan. Amalikan ana ta kowe iku dadi raja nabian kang ya dadi nabi ya raja plus nabi utawa nabi plus raja kaya Nabi Sulaiman ngoten. Aluka gawe sapa ingsun ka ing sira. Am abdan utawa kowe iku mau digawe kawula ya kawula umume kawula. Kadang ranti dhuwit barang kowe umume napa? Kawula. Rasulan kang dadi rasul. Nabi diberi pilihan amalikan nabiyan aj'aluka am abdan rasulan. Kala dawuh sapa Jibril. Tawadhu li rabbika ya Muhammad. Tawadhu sopano sira. Tawadhu sopano sira li rabbika maring pangeran sira ya Muhammad ya Muhammad. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi bal abdan rasulan. Bale aku milih dadi kawula tapi ya dadi rasul. Kala le Samir wa Ahmad wal Bazzar wa Abu Ya'la wa rijalul awalin rijalus sahih. Wa rawahu Abu Ya'la bi isnadin hasanin kama qala le Samir Aisyah radhiyallahu anha bi makna ma'aji adatin semertane tambah di awalin dan kawitane hadis wajah dari akhiri kola pakana mengko ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dalik iku layak kulo ram dahar sapa nabi mutaqian hale wong sing lungguh santai dadi ora lungguh kaya lungguh wong ngopi ngoten niku mutaqi niku kaya lungguh wong ngopi lungguhe wong sombong niku ya kulo dawuh sapa nabi aku lu mangan sapa ingsun kama ya kulo kaya oleh mangan sapa abdi budak. Wa ajlisu lan lungguh sapa ingsun kama ajlisu kaya oleh lungguh sapa alabdi sapa budak. Wa kata malan teman-teman dadi hadis apa hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bi makna firatil mal inta tabrani wasik. Mun kula waca ngantos mriku terus kula waca terusane iki sing masalah Sidina Umar iki. Nomor pinten niku? 2 menit. Sing mulai niku alenia niku wa akhrajal maruzi niku sing pol pinten berarti alenia terakhir niku wa akhrajal maruzi fil idan anzirin wa akhrajal maruzi fil idan anzirin qala ra'aitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yamsi engkang lumaku sapa Umar bin Khattab ilal idi maring salat Id salat lebaran Sayyidina Umar pas ape ngimami salat Id lebaran niku kafian niku tanpa sandalan. Kali-kali dia sholat nabi ngimami masjid, rasa nopo, dan peniti soyuang. Kagak ilmu tatom. Kulo niku sholat id niku tak eleng-eleng jemiai. Kulo bapak wafat 2005. Kulo sholat id niku tentu itu bentuk. Ya. Besar ikut sebetulnya sholat. Sepanjang resiko dari ulama.
Mungkin ampun imame komat kula du, kadang di salat oratan. Kok salat enggatan? Iya. Jadi salat Id Sayyidina Umar khafian, tanpa napa? Gandalan. Kada fil muntakhab padahal calon imam. Wa akhraja Nuri an Muhammad bin Umar an Abi Ma'an bi qala. Nada Umar bin Khattab as-salatu jami'ah. Utai salat iku jamaah. Ya salatu jami'ah betul terawih. Fala mastama'a mong semangsane kumpul sapa anak menusa. Siap dimami Umar pas salat. Wa kasuru lan akeh sapa anak. Soita mongko muga sapa Sayyidina Umar alim bamara ing mimbar. Sampai khutbah mangsane nyapno naskah khusus mergo salat napa? Id. Pahami dawa wasna aleh dan muji pangeran bima wa ahlu kelan barang wa kang te Allah wa ahlu sing berhak duwe sifat iku wa sallallahu ala nabi. Lan maca selawat sapa Umar ala nabi ngatasi nabi Allah sumakal ayuhan nas. Niki kula hayat sahabat kita yang paling saya kenang termasuk makalah niki cerita niki. Sayyidina Umar itu seorang Amirul Mukminin, seorang terima kiai kados kula mboten. Pemenang kok rugen malah blas. Ana iku pemimpin besar. Seorang tadi presiden, Sayyidina Umar kados presiden, sebenarnya presiden tenan. Ngalim bisa nih presiden ngalim. Bukan presiden negara kok, di presiden dunia dan akhirat mudah ini imam. Kancane Kanjeng Nabi. Ayuhan nas. Presiden tenan Sayyidina Umar. Itu pidato pas salat Id ngaten. Ayuhan nas eling-eling manusa. Jadi pas salat Id pidato khutbah. Lakot ro'aituni, teman-teman wis tau ningali ingsun. Wis liwat ni ingsun dhewe. Ar'a ingkang angon sapa ingsun. Angon lho angon menggembala. Aku angon ala kholate ning atase pira-pira keluargane dulur. Kholah iku dulur kok ibu. Nggih, nak amun dulur keng bapak, nak kholah dulur keng napa? Ibu. Li kedue ingsun nimbani makhzumin sak nimbani makhzum. Aku iku saurip-uripku iso mangan iku mergo buruh angon wedhus wae bulik kuwi. Nah aku wis buruh angon wedhus iku fayak bitna. Mongko njupukno sak genggaman sapa kholah li kedue ingsun. Al-qabdo ta ing sak genggaman minat tamri sangking kurma wajah lan anggur. Fa adilla mongko dadi sebabe warak sapa ingsun yaumi ing dina iku wa ayyamin lan dina. Terus mana jala mongko nuri medun sapa Sayyidina Umar. Dadi khotbahe aku iku Umar. Dhisik iso urip mergo buruh angon wedhus. Nah barang angon wedhus diopahi sak genggaman beras utawa kurma, ya wis awal uri mangan terus assalamualaikum. Ah sing kiai-kiai sing mlete maca khotbah gak meriang ngono. Mare kula dadi ulama cerita diutang ya tenang mawon, cerita ra dhuwit ya tenang mawon. Sing dilapar luwih parah. Luwih napa? Luwih napa? Parah. Pakola mongko dawuh sapa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ya Amirul Mukminin ini dadi presiden. Mosok khutbah majid ta'ala an qaim tanab sak. Mosok pidato dirungokno wong akeh mau menghujat diri napa? Lagi ngaji tenan dulu lama ben mriyang. Majid ta ora nambahi panjenengan ala an qaim ta. Ing atase yen to menghujat panjenengan nafsaka ing awak dhewe panjenengan. Ai ibta tegese menghujat panjenengan. Jika pidato dirungokno wong akeh, jebule mbok cerita mantan penggembala napa? Kambing sing isane mangan mergo buruh. Napa angon. Jadi taruhane nyawa. Pakola mengko dawuh Sayyidina Umar wa hakayabna Aufin. Lho iki ngaji tenan ben sampean waras, sing tau sombong ben waras, sing tawaduk ya ora krana kere tapi krana tawaduk. Untuk kawan kere itu tawaduk mboten. Tapi kula iso tawadhu, maksudnya bakat mulya tapi ra mulya kaya kula jenenge tawadhu. Sampeyan menen ra mulya tawadhu ora yo jelas. Pakola mongko dawuh. Lho nek kula iso nglakoni tenan, kula ngantos sakniki jek sering teng pasar teng desa kula tempat. Iki biasa lugur teng kene nggon parkiran-parkiran. Kusuk beneran iso cangkemmu biasa mulya malah ra pinaran ngisor oleh. Aku nunggu ndur agak sopan gitu. Aku ora tau mulya, aku mulya sak ning ngisor ae. Jenengan ku aneh-aneh lho tenan. Kowe ora ilmune wong alim kok. Kowe gak ora ilmune apa? Gak apa-apa tenan, ora apa-apa. Nah, aku biasa mulya, dadi nunggu ning ngisor apa-apa. Aku agak sopan. Tapi biasa ra sopan aneh-aneh. Kalau agak sopan lah itu biasa apa? Ora sopan. Aku kan biasa sopan. Jadi aku sebenarnya bisa. Jadi kalau nanti konco kurang ajar, kan kurang ajar ya cerdas. Ini wonten acara kecil tenggelam Rembang. Kalau saya yang tidak tahu ngundang Habib Taufik Asegaf nanti salah cerita. Saking ada Imam Malik minggu, beliau itu imamu ahli Madinah. Jadi beliau imam besar tentang di Madinah.
Iku nak mau buang hajat besar, iku beliau keluar ke Madinah. Saking hormat, teng turbah, teng bumi yang mengandung sinten Rasul. Jadi nanti ini buang hajat di seputar masjid, niku rak podo karos gak hormat yang sinten Rasulullah. Padahal zaman itu mpun nonton desain bagi itu dulu sebelum jadi syariat resmi sahabat, itu kawasan itu untuk pembuangan nopo air besar gitu, kayak Thailand ada. Itu Imam Malik. Jadi nak ngeceng kebelet tetap melayu deh. Menjauhi kawasan nopo. Nah, sing kanca kula ini kisah nyata. Aku pernah sepuh gak kula. Kula nak undang pernah mbah. Ya itu habib itu ya bener banget. Makanya ya, penting juga penting. Apa hubungannya bapak sudah benarnya ini? Saiki itu wong ngising ning gone kawasan Medina itu sopan banget. Iku desainnya Thailand tuh ngisor banget. Desainnya Thailand saya kira ning basement ngisor banget. Jadi ini misalnya tarian, ini tak misalnya menang. Desain bangunan Thailand itu, mana kira datang Medina gue kangen. Kaji orang melarat yo. Jadi desainnya kan misal kan, di bawah banget. Artinya itu harus sopan ketemu saya misal. Kan Thailand itu kan di basement masih ke bawah lah. Ya kira-kira minimal 7 meter. Nah, misalnya tarian 3 meter, itu saat sore menang, wong kira 7 meter hampir sih. Wah, cangkemmu. Ora iki tenan nih, jadi kita anggap bener. Sopan itu kadang butuh biaya. Ya, cangkem elek ngono ya. Tapi memang itu ide cerdas. Memang dulu itu memang zaman Imam Malik pun itu memang diatur dia supaya tariannya Rasulullah itu terhormat betul. Itu selain di tengah-tengah masjid juga apa itu? Dijauhkan dari semua suasana Thailand. Itu dulu zaman sahabat sudah begitu. Sampai kok bagi dan belakang bagi. Nah, saya ini untuk duit disiasati. Iya, disiasati pedok. Nanti kok. Itu tangkem melek, tapi kadang ya bener. Maksudnya ini gue paham. Ya itu ya kayak ngeten-ngeten ini. Kalau terus nak. Wai haka yabna aufin. Wai haka kiloko siro yabna aufin. Ini saat temen ingsun kholautu, iku berpikir ingsun. Maksudnya persebayan ingsun berpikir ingsun. Fahad dasat ni nafsi. Mongko nyerita ni. Mongko berbisik ni ingsun apa nafsi, apa ati ingsun. Fakolat mongko ngucap apa nafsi ini. Antau desirau amirul mu'minin. Iku pemimpinnya wong mukmin kabeh. Paman dah mongko iku sapa Abdullah ingkang luwih utama minta dibanding si. Terus Pak tu mongko ngarepno sapa ingsun anu arifaha ing yen to ngertekno sapa ingsun ha ing nafsaka ha ing nafsi nafsaha ing hakikate nafsi aku itu ning atiku sedene pidato bareng ngrasa cintane wong akeh nggih ngrasa cintane wong akeh aku iku GR wong sak murake kok ngenteni aku wajar dong aku pancen amiril mukminin ya wajar pancen aku presiden sapa sing sak mune kira butuh aku wong aku napa presiden. Jadi sing luwih afdal timbang aku sapa? Karena dia cara berpikir gitu, itu keangkuhannya dibunuh, dibully ke geletek, mau terima duwe masa lalu tukang angon. Iku, jadi kapan-kapan ben nak kepengen ra sombong, nak diundang mau itu napa? Hasanah mergo jatah mau itu hasanah amin wabil khusus al mukarram napa? Wabil khusus. Itu wis ben terus ngono wabil khusus. Ini mungkin kalau terang setunggal. Ini termasuk ilmu yang saya pegang sampai sekarang. Ternyata nih kalau tak cerita. Kulo niku nate sholat hajat, kepengen paham tentang dawe pangeran wa kanal insan doluman nopo. Itu sampai kulo sholat hajat. Ternyata begini. Sama ini ngangen-ngangen tenan. Ini dawe si Umar itu tidak main-main. Dan saya mendapat inspirasi dari cerita ini. Ciri orang pinter itu apa? Apa karena dia seorang alim alama, apa seorang profesor, atau seorang dokter, seorang PhD itu apa? Ciri orang pinter itu ya orang yang bisa menyelamatkan aset terpentingnya. Aset terpenting itu misalnya orang mukmin ya imannya, kalau orang hidup ya nyawanya. Orang bisa menyelamatkan nyawa itu luar biasa. Hebat, dia orang pinter, dia orang hebat, dan itu peristiwa nikmat yang luar biasa. Misalnya ada orang gagal ginjal, dia sampai cuci darah, habis berjuta-juta. Karena ingin menyelamatkan nyawanya. Orang sampai transplantasi jantung karena ingin menyelamatkan apa? Nyawanya. Nah, sebetulnya orang yang sekarang kamu melihat itu orang hina karena dia pemulung atau tukang parkir atau tukang penggembala kambing.
Itu sebetulnya orang-orang yang luar biasa. Karena orang yang punya kiat, yang dengan kiat itu dia bisa makan, dan karena dia bisa makan, bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Tapi kelirunya kadang kita yo melarat ekonomi, melarat batin. Sebetulnya seorang satpam, seorang kurir, seorang apa saja yang secara lahir hina, itu orang-orang yang luar biasa karena melakukan aktivitas yang bisa menyelamatkan nyawanya. Padahal menyelamatkan nyawa itu peristiwa nyatanya orang yang gagal ginjal direwangi entek miliaran untuk menyelamatkan nyawa. Orang yang gagal jantung direwangi entek miliaran untuk menyelamatkan apa? Tapi kita cenderung yang mengatakan hebat itu mereka yang berhasil. Dokter yang berhasil operasi hebat. Yang berhasil adol APT miliaran demi keselamatan kita katakan. Kalau itu kita katakan hebat karena sukses menyelamatkan nyawa, orang-orang miskin yang mencari nafkah dan karena makan nyawanya terselamatkan itu harusnya juga orang-orang hebat. Tapi keliru dong marah dulu gak tahu proses hebat, lagi pengiran tersinggung. Jadi wes kere gak hebat dari pengiran. Mulanya aku nak wong kere gak wali itu tersinggung. Keliru, cara kula wong kere gak wali menapa? Keliru. Lho boten tenan. Kula mboten nate lho sugih. Kula cara lahir nggih, cara lahir wis sugih, tapi sakjane kula nu kere. Kula mboten gadah napa-napa. Tapi kula bangga, mergo tak anggap jalur tol untuk jadi wali. Tenak kula jalure kan kata, lewat ngalim di sakit, lewat kere nggih napa. Akeh pilihanku akeh. Jadi untuk jadi wali itu tak punya banyak napa pilihan. Jadi zaman kangen. Karena nanti liwat kere saja itu kere yang enggak punya prestasi tadi. Umpama kowe kere punya prestasi tadi, ya Allah, saya ini orang luar biasa. Orang lain menyelamatkan nyawa untuk miliaran, dioperasi jantung. Untuk miliaran, gue cuci darah. Saya, ya Allah, hebat sekali. Untuk menyelamatkan nyawa cukup tempe dan nasi bungkus. Woi, gue nak panjang ngono tenan ning ati. Wali pun ketok tangan dulu. Mboten iki tenan. Pun ketok tangan dulu. Wis tak sopan nek swarga golek aku. Wong artinya nek sampean keyakinan ngono mesti dadi ahli swarga. Wong Rasulullah itu nabi, boten iki memang saya ngomong dengan ada emosi. Rasulullah itu sudah nabi, itu sering ngendikan sampean delok teng manaqib teng mana-mana. Al-Faqirus Sabir itu Abdul minal Ghaniyis Syakir. Syabdul Qadir itu seorang wali, Sultanul Aulia, rezekinya banyak, sing salam tempel akeh dekne sing ngakon. Sing ngalahno aku itu wong fakir sing suwabar. Kuwi iku sik iso ngalahno derajatku. Apa meneh wis fakir syukur wah malah kalah. Ana nek golek wong kere syukur tak. Mulai kere nopo syukur nanti. Sak roe wong kere tak kesek degrem. Paham? Mana gue anggar jalis baturi kan, wah gue gak bagas ke baturi aku, gue gak oleh raga, karena tempat kecil juga baturi haram, wong kere ketak, wong kere gue disom, tentu. Kami kira mah kita terus biasa, sama. Jadi ini penting sekali. Jadi itu tadi logikanya gampang, sampai tak latih. Selama ini kan orang-orang cara berpikir sekatut teori materialistik. Bagaimana mungkin mau pikir syukur? Duwe randuwe, misalnya duwe gue sedino pas. Kok kan syukur kondisi itu tidak realistis. Ilmu tasawuf tidak realistis, tidak rasional. Nanti perlu goblok. Jadi kita tak terang lagi ulama, tak terang logikanya ngono iku mang. Ciri utama kehebatan kan menyelamatkan sesuatu yang paling penting. Apa yang paling penting dalam kehidupan? Nyawa kan? Kamu mengatakan dokter itu hebat karena operasi berhasil. Orang itu hebat karena miliaran untuk kesehatan. Kamu juga hebat hanya butuh tempe untuk menjaganya. Nyawa. Lo bodoh nanti saya bodoh rupanya jogo nopo. Paham gitu? Mulai sing ngaji temen iki sing pikir-pikir mulai detik ini juga. Itu harus bangga. Karena dalam kepikiran Anda ada jaga nyawa Anda, istri Anda, anak. Padahal semuanya kere. Kamu jaga semua. Itu kan luar biasa. Orang kaya untuk jaga nyawa itu mau Singapura dengan Elizabeth. Wow. Cukup santai nasi bungkus, nasi kucing, jam tetap urip. Wah, Masya Allah tenan. Gue itu nak nganti gue syukur. Ini dari tablet kopi aku kalah sampai gue. Wal virus sakir, tak pikir sing apa? Syukur. Mana kalau jadi ulama itu pemenang. Mana bujuk kalau tahu, gue kok ada parah aku juga, aku orang ngarang apa? Gue seorang ngarang. Jadi kayak gede orang ngarang. Gue berkali-kali diundang seminar, mulai teng UIN sampai ini si naik tamu teng dosen bisnis, jadi ada dosen tamu. Ini kalau tak mau, baru latihan marat malah udah Aneh tamu gitu. Bagus umumnya orang punya prestasi itu kan seneng lo prestasi saya sudah baca misalnya. Saya ini orang sekir tapi sukses menyelamatkan nyawa saya, nyawa anak.
Dan saya ini orang yang nggak banyak uang, tapi sukses bisa gembira. Jadi prestasi sudah terlalu apa? Sama nggak bisa. Aku itu orang alim, rasa berayu prestasi, nak seminar nih. Universitas terkenal itu, mau pulang betul roh. Pulang betul nggak ada ini orang roh. Kalau mau lihat orang betul ngerti. Ya kan, nggak kalau ya tenang tenang bahasa orang keturunan negara aku ini nggak memang. Karena saya merasa sudah orang hebat. Lewat tadi bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Jadi kalau nak mangan itu, ya waktu sedikit sebenarnya itu di uang para pengiran itu sudah begitu. Sama. Ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar dia prestasi, dia jadi presiden, kalau kamu itu anggap prestasi, apa sih hebatnya jadi presiden? Sehebat-hebatnya presiden, tentu teori patriotik terbesar adalah orang bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Yang ditulis jadi pahlawan-pahlawan nasional itu para pahlawan, para patriotik itu ya karena bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Makanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar kemarin ngatakan, aku jadi Amirul Mukminin itu prestasi, nek iso nyelametno nyawa lewat perdamaian, lewat ini. Agak ngono kalah mbek prestasi itu zaman anggon wedhus, itu duwe prestasi iso nyelametno nyawa. Makanya yang dikenang saya ini anak itu tukang anggon wedhus. Iso mangan mergo anggon. Tapi terus asik, iku yo wis hebat perkarane. Lho nggih, kula sakniki niku ngakoni tenan nggih. Zaman kula jenengan melarat, niku ana iki cek melarat sebagian mungkin cek melarat. Niku kan pancen kita punya beras 2 kilo itu yang sangat berharga karena nilainya nyelametno nyawa. Sementara saiki kita di beras 1 ton atau punya uang 1 miliar, itu hanya untuk aksesoris. Berarti uang 1 miliar mungkin kamu untuk beli aksesoris mobil, aksesoris rumah. Itu berarti uang 1 miliar yang tidak bersejarah karena hanya untuk aksesoris. Sementara zaman kamu miskin, uang 10.000 bersejarah karena menyelamatkan nyawa. Berarti nak gue syukur tenan, ya Allah, betapa indahnya 10.000 yang dulu. Karena itu menyelamatkan nyawa. Daripada sekarang yang 1 miliar, ternyata hanya AC. Mestinya itu latih berpikir begitu. Dan ini saya orang alim, saya bersaksi, teori saya itu pasti benar. Karena ini ada dawai Sayyidina Umar, dawai Rasulullah. Mulanya ketika ada pengiran, min ajli dzalika katabna ala bani Israila, annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa saja yang bisa menghidupkan satu nyawa, maka sama saja menghidupkan sekian nyawa seluruh dunia. Makanya orang yang memberikan makan fakir miskin, kenapa dosanya membunuh, dosanya zina, sampai dosa apa saja, termasuk di antara kafarahnya itu termasuk itam. Falak tahamal akobah, wa ma adrokan apa? Mal akobah, fakku rokobah. Au it'amun fi yaumin dimat ruba, atau mengasih makan. Orang miskin yang kalau kamu tidak kasih makan tuh mati. Sekali kamu kasih makan, itu dosa kaya apa itu hilang. Karena apa? Peristiwa penting, yaitu peristiwa ini nyawa. Sementara ke belajar 200 juta, kadang peristiwa ini mau aksesoris mobil, aksesoris rumah. Kue saya gitu dakom 20.000, tapi taruhannya nyawa. Mulanya pengiran nyebut falak tahamal akobah. Wa adrokan apa? Mal akobah. Fakku rokobah. Au kit'amun fi yaumin dimat rokobah. Yatiman damat rokobah. Au miskinan damat rokobah. Orang wali kok medit itu betul. Mana pulau ini betul sombong. Mulai kecil saya itu dilatih bapak. Dan ini saya lakukan sekarang. Dulu bapak kalau ngasih uang saya di pondok itu misalnya sekarang ya. Misalnya mungkin kalau sekarang 300.000. 100.000 itu nak ono kancam sing kurang kan. Jadi kira cuma ben bocah izin gak jajan bareng. Pokoknya entek. Gak ada itu. Sampai sekarang saya ngelatih istri saya juga gitu. Saya ngelatih supir saya juga gitu. Kalau saya ngasih uang mesti tak bilangin nah iso 2,5% kayak no kancam. Ya iso 2% bisa mbakean. Tetapi 2,5% pas-pasan, paham ya. Nah iso niku pinten 20%. Sulus. 2% pinten? Sulus. Nah sak dhuwure iku ora pati apik. Mungkin medhit kok meksa. Malah ora pati apik. Mulane kanjeng Nabi ana wong ada Nabi kula iso sedekah sak dhuwure itu dari Nabi ojo tenane itu iso ngonamper geremang. Jadi kalau baleni malih. Jadi ini penting kalau aturaken karena sekarang itu sudah banyak sekali sudah fakir ndak wali karena peristiwanya tadi wis fakir termakan teori materialistik. Dia merasa fakir. Duwe randuwe, tabungan randuwe, beras ndak duwe, sembako ndak. Sebetulnya dibalik kefakirannya dan dia masih hidup itu punya prestasi yang besar sekali. Yaitu dengan fakir kesehariannya toh tetap bisa menjaga nyawa. Lu menjaga nyawa itu peristiwa besar apa kecil? Besar sekali.
Coba berapa orang untuk menjaga nyawa saja nganti kini dicubles, diselang. Mau perkara itu ambekan. Kue ngombe tak gula campur kuman-kuman tetap ambekan. Kok kumane gak minat mau pikir. Pakanan gak setele juga wong sugih mari penyakit. Juga wong marah. Gak apa. Kuman itu selera. Kemangsamu kuman gak diselera. Nah kuman itu apa? Nah iya. Aku menyakit wong iki gak diobatno, jadi rugi deh. Karena dia gak jadi artis, gak jadi nopo. Tapi nak menyakit wong sugih kan di laboratorium, dia jadi nopo artis. Kuman itu perhitungan. Orang rukin ngobrol apa itu apa-apa. Dia jalan sugih-sugih. Aku dicek cek lagi didelok tanggale kedal warsa tau. Ora kena abrak. Tibae koncone berokokan, ora tutupan. Wis roh laler ceblok terus. Ya man mergo kuman yo duwe selera. Mangsa men diselera sampean tok kuman yo punya napa? Paham itu. Ini penting kalau aturakan. Jadi ini ngaji ya, ngajinya ulama. Maksudnya untuk menjadi wali itu mudah sekali. Makanya saya sudah ngendikan al-faqiru shakir afdalu minal ghaniyis syakir. Tapi wal faqiru syakir afdalu minhu. Wis fakir terus syukur. Mana nganti bujuk kula nu bingung ben ratusah kula ya kakuat. Ini perkara itu kula kan. Biar atau susah. Saya ini sebenarnya ya saya secara fisik punya penyakit. Jadi ini dokter perut saya itu kandungan jantungnya. Malah apa itu cepat mati. Itu daerahnya itu ada dokter yang sangat mencintai saya. Karena mereka aku rasa banyak. Bagus yang hati-hati yang paling problemnya mati terdekat ya biasa. Dokter sendiri nanti problemnya jika mati kan ya sama. Wah repot itu nggak ada di sini. Jadi rumah saya aku kan sok. Rumah saya aku sok. Perkaranya divonis ini itu rumah saya aku. Ya memang. Jadi begini-begini sakit nopo nara loh, ya biasa. Itu apa? Tapi cara ini nggak iya, semalam banter mati marah apa? Ketemu pangeran jangan. Ya baik-baik ya. Ini penting kalau aturakan ini supaya jenengan wes fakir di dunia sampai fakir di nopo akhirat. Itu kronis sekali, itu bahaya sekali bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Wong Sayyidina Umar sing wis dadi presiden iku prestasi terbaik. Nyaur kodene tawangan wedhus untuk apa iso nyelametno nyawane. Tak baleni malih. Umar sing saiki presiden iku dekne lan rasa prestasi terbaiknya iku zaman angon wedhus untuk apa terus nyelametno nyawa. Padahal kabeh tau lho ngalami. Tapi ora wali, perkarane ora syukur. Gremeng. Ane gremeng susah. Dan repotnya gremeng itu ancamannya berat. Malah ngendikane Kanjeng Nabi belum pernah Allah mengancam se-ekstrim ini. Ini dengan yang hadis qudsi malam yardo bi qadai walam yaskur ala na'mai walam yasbir ala balai hal yatubkan siwai wal yaqrus min tahti ardi wa sama. Wong sing gak rido mek kodok dari pengiran. Termasuk kodok dari pengiran iki kita firmarat atus kula ngene wong alim apa jenenge sing hormati dindarno ae. Ada pulau gremeng dari pangeran, kalian subproban siwai. Silahkan cari Tuhan selain saya. Kalau kecewa dengan keputusan saya, silahkan cari Tuhan selain saya. Dan silahkan keluar dari langitku dan bumi. Itu prarepot. Wes kere diancam. Lu kulo berkali-kali lu. Mungkin nak corot yang biasa itu stop. Misalnya orang sampai bisa mengeluarkan darah apa itu stop. Nah kalau dia tenang, bukan sombong ini ya tenang saja. Ya kan logika saya jelas. Ya saya secara syariat berobat. Misalnya mati kan ya normal saja kan. Memang orang mesti apa? Dari saya mati ngenes kan ada mati gembira. Uang itu dokter, saya ini pecinta Anda, saya ini pengagum Anda. Masa ngobati ya ngobati. Tapi terus ngajak ngenes malah lara kok. Lah anak akhirnya nebek hujan ya lalu. Ya akhirnya mau hujan ke menobat gitu ke tengok kodo nak judul nak ora ya ora soalnya aku mau niki eksperimen ya yo nak. Saya kerakat. Saya ulama kok tidak ngaku logika dokter. Nah, saya tidak mau. Itu tidak boleh. Begitu itu tidak boleh. Makanya ada cerita. Rasulullah itu orang paling yang terbaik. Manusia terbaik. Itu Nabi Guyon. Saya ini orang terbaik. Saya kaget. Ketika saya akan masuk surga, ternyata ono suara sandal di surga. Dari Kanjeng Nabi.
Sahabat-sahabat protes. Lalu siapa ya Rasul orang yang mendahului engkau? Engkau kan manusia terbaik. Itu. Sebulit berkiai Bilal. Sandalnya apa? Bilal. Umar itu mantan preman. Dia tahu jadi khalifah. Jadi khalifah mulia. Abu Bakar yo perjuangannya akeh. Dia jadi apa? Khalifah. Bilal itu di zaman Islam kuere ditindak. Nasib itu mau terima tukang ngaji. Mati. Tapi orang tahu kebagian itu. Lalu wong-wong fakir sing sabar sing syukur sing ora kebagian dulu. Itu ben nyelepas keluarga ini. Mereka ora tahu untuk kebagian. Dan logika Rasulullah ini harus kita pakai. Sekarang kita ini kebalik. Kadang anaknya presiden itu selalu ingin jadi presiden karena yang presiden dulu bapak. Itu logika terbalik. Sebenarnya kalau sebenarnya kebalik. Harusnya begini. Bapakku pancen pejuang bangsa, bapakku memang revolusioner, bapakku memang pahlawan. Tapi dia tahu jadi presiden, roh rasanya untuk fasilitas negara, roh rasanya dikawal, roh rasanya fasilitas ini itu. Kan banyak pejuang yang sehebat bapak saya, tapi roh rasanya fasilitas dari negara. Paham ya? Paham ya? Tapi sekarang orang malah disuruh mikir anak presiden itu jadi presiden. Mikir bapaknya pahlawan. Bapaknya perjuangan ini. Kan ya banyak perjuangan yang sama dengan bapaknya mati sebelumnya jadi presiden. Malah rata untuk fasilitas negara. Mulanya butuh kalau ngomongnya, anak kalau ngomong. Orang alim kayak saya, itu mungkin yang pantas orang alim misalnya anakku. Itu keliru. Kalau sekedar ingin alim, mungkin saya tetap ingin anak saya alim. Tapi kalau dihormati, saya ada ingin. Saina-inane aku ning dunya ngomong menjadi rukun Mustafa cek payu termasuk aku untuk fasilitas meskipun saya berusaha menghindari cek untuk napa fasilitas malah wong alim liya wis kering alim ora percaya mergawe kebodohan wis ujug mati orang tau untuk nikmati napa jadi ini penting makanya Umar sampai Abu Bakar dhisik Bilal mergo Bilal atau orang sempat keduman dunya. Zaman dekne adzan teng Ka'bah sama tak diritani pas Fathu Mekah niku Bilal kan buka Ka'bah kan adzan dari Rasulullah. Warang adzan itu dari wong kafir-kafir Mekah sing lagi Islam rong dino. Ya Allah terima kasih engkau telah membunuh ayahku sebelum melihat gagak ini adzan. Wong Arab saking sokone terima kasih ya Allah engkau telah mematikan leluhur kami sebelum melihat hadal huruf yu adzan. Iki gagak buka Ka'bah. Yang ini beda orang kuras-kuras itu orang yang berdiri Rasulullah. Mas, yang pernah paman-pamannya. Apa gak ada yang lebih ganteng ketimbang dia? Kota elek, wirang, wong Ethiopia, kan muka apa? Kona aja. Wong kafir-kafir kuras. Untung bapak Gus mati. Raro kejadian setragis ini. Yaitu gagak muka apa? Muka apa? Tak urip-uripnya bilang juga nyanyian. Nganti ini Medina gitu gue. Tapi berhubung ini dia orang kebagian ini. Sebagian ini suatu. Ya akhirnya malah bingung nama kancane to lha opo. Apa mlebu dhisik barang malah repot. Ayo malah repot. Mana aku seneng swarga guri sedeng wis. Kancane pirang? Kancane pirang. Mulane kula nate cerita teng ngaji niki nate cerita. Kula nate nyadari kanca kula, Gus, aja geman soleh teman-teman. Mari keluarga mau ora kanjeng Nabi ora guru-gurunya. Malah ra enak sungkan. Soleh biasa wae tetep ora aku kok ngopi tar. Masuk akal, agak-agak. Iya. Wah. Soleh teman-teman ya repot. Misalnya swarga ora kanjeng Nabi rugen. Ning donya wis bojo rapati apa? Ning kono ape kelon sungkan. Paham? Sungkan mendila dilo. Tapi nak awal podo kancane kan damai, napa? Segeman kesolehan teman-teman. Kok khawatir keluargane awal poro napa? Biasa kesolehan kok ben tetep awak-awakan kumpul. Utek delek. Paham ya, terus ini ngaji tenan gitu. Terus ini perhatian ke jenengan. Bahwa sebetulnya dalam khazanah Tuhan itu untuk menjadi wali kasih Allah itu mudah sekali. Yaitu kehidupan. Mana wonten cerita dan ini di hadis sahih saya tambahkan ini di hadis sahih. Suatu saat Rasulullah cerita ada seorang lonte diterima Tuhannya Allah karena menyelamatkan nyawa. Ini wong jenenge lonte agak pria. Lonte itu betul apa? Bareng ngerti asuh ngeleti lemah itu dia menafsirkan itu pasti anjing itu kehausan. Cara ra lonte wis ra kober ndekne ku nganggo sepatu boot ngoten niku. Medun teng sumur. Wong biasa lonte saenake dhewe terus sepatune dicopot. Mergo tangannya dua itu nggo ngranggang-ranggang munggah napa? Sumur. Muzah bahasa Arab itu sepatune dicopot.
Mau saking kepinginnya ngombeni napa? Dan itu bareng asune diombeni. Niku pangeran syukur. Mergo dianggap nyelametno nyawane napa? Asu diparingi tobat dadi wong saleh. Jadi kekasih pangeran nganti kabun. Jadi sejarah tentang nyelametno nyawa itu luar biasa. Hatta nyelametno asu wae sejarah yang ada. Lalu kula nu masalah ngoten niku hati-hati. Kula nate ngaji teng mriki cerita. Bojo kula nu sedeng kromo. Nek ana sisa makanan di dapur. Itu kalau memang kue gak risi mendesak mbok resi, ini sebenarnya ning bawah. Paling enggak semalam itu semut-semut kesamaan. Rasa peksa mbok resi. Lah yo ngeke mangan semut wengi ae kok geger ora karuan. Jare risinan. Lha iso kepawon gak ketok mripat agak napa? Ini memang ilmu yang kelihatannya naif untuk zaman sekarang naif. Tapi sebenarnya bagi Tuhan itu peristiwa besar karena itu nyelametkan apa? Semut. Itu ngeke rezekine semut. Kan gampang. Bagi kamu ya sudah bisa. Tapi bagi semut ku pes. Monggo ngeke mangan aku ora kuat. Ngeke semut ora gelem. Makanya dalam khazanah-khazanah kitab salaf itu biasa ada cerita misalnya di sarahnya Ihya. Di sarahnya Ihya Sayyid Jabidi itu punya cerita bahwa karena Imam Ghazali itu seorang ulama besar, dia pengarang Ihya dan dia Hujjatul Islam. Siapa yang enggak kenal Imam Ghazali? Itu pikirannya penggemarnya, dia akan terhormat di surga karena karangan Ihya-nya yang populer yang mewalikan sekian ribu orang. Jadi wali mergo sinau napa? Ihya. Itu ternyata dalam mimpinya Imam Ghazali itu dia cerita. Kasih sayangnya pangeran yang aku itu tumituk pas saya itu pas mau ngarang kitab. Pas pena saya celupkan di mangsi saya angkat. Ketika saya angkat ada layalat yang sangat gerau. Dia minum di pen saya yang masih basah dengan mangsi. Dia pen tutul, kenapa? Pas lalat ini ngombe ini Imam Ghazali di barno. Ngekei hak lalat itu menikmati napa? Ngombe. Dan saat itu pangeran ridho be aku ya bisa derajat. Itu kan luar biasa. Makanya saya itu enggak gegabah. Mungkin sepele tapi itu saya tidak akan gegabah masalah-masalah. Sampai kanjeng Nabi ngendikan ar-rahimun yarhamuhumur rahmah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis. Makanya banyak cerita-cerita seputar Nabi dengan hewan. Misalnya Rasulullah itu kalau mau sholat, gamane sajadahe digo kucing. Itu milih ganti sajadah. Nah, dari kiai kuno malah milih sajadah digunting mutanab digo kucing. Ekstrim. Jika kucing itu kewan paling apik nasib. Wong nabrak wong biasa nabrak kucing wedi. Jadi sebenarnya cerita Nabi Sulaiman juga sama. Sulaiman itu nganti disebut ana surat Naml. Ya tak ono sing hafal Quran. Ono surat napa? Naml. Artinya surat semut. Semut itu ada anak bojo. Jadi pacar barang. Semut itu ada anak. Artinya nak mati bagi anak bojone, bagi pacare ya masalah. Itu apa yang diceritakan Quran? Sulaiman, kowe iku jare wong pinter, iso omongane Iku ujian kenabiannya dia, nek iso omongane semut itu satu. Bisa enggak nyelamatkan semut? Apa iso bahasane semut terus mlebu-mlebukan? Apa iso duwe akibat nyelametno napa? Semut. Makanya itu yang diceritakan Quran. Yang diceritakan Quran itu peristiwa itu. Jadi saat pasukannya Sulaiman wa kusira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wa tayri faumudaun terus hatta idza atau ala wajin namli. Jika ketika pasukan Sulaiman itu berderap-derapan pakai kuda ribuan, itu adalah peliwat itu kira-kira nginjak satu tanah. Sing di tanah itu ada lubang napa? Semut. Ana markas napa? Semut. Hatta idza atau ala wajin namli qalat namlatu. Hasan sini, mau cari bapak sini. Enggak, sini. Oh sama suatu. Qalat namlatu ya ayyuhan namlut khulu masa dinakum la yaqtimannakum Sulaimanu wa junu. Nabi Sulaiman dari sekian mil itu memimpin satu pasukan. Ternyata pasukan itu secara teori pasti melewati lubang semut untuk menginjak semut tak balane. Paham kan? Itu mesti mati. Orang tak demenane kan orang nikah itu. Tapi kan anak bojo. Bojo orang liya ora penting anak mati apa tangis itu. Padahal orang liya jaga lopo kok tangis. Tapi tetap bagi yang terkait nang. Anak ya penting. Cara wong liya ora penting lah bagi gue tetap penting. Dan itu Nabi Sulaiman dari sekian mil itu dengar ketika ketua semut, ya ayuhan namlu, udkhulu masakinakum. Pasukan semut, kowe saiki kudu menghindar. La yaqtimannakum Sulaiman wa junu. Kalian jangan sampai terinjak oleh pasukan apa? Sulaiman. Wahum la yasurun, ketika mereka menginjak kamu ya nyaman saja karena mereka enggak merasa menginjak kamu. Artinya melahirkan pembunuhan. Dia melahirkan apa?
Nabi Sulaiman dari jauh dulu. Fatabas sama doh hitam min kauliha. Wa qala rabbi auzi'ni an askura nikmatakal lati an'amta 'alayya. Nabi Sulaiman senyum. Ternyata roh bahasane semut itu ana gunane, yaiku nyelametno semut. Akhirnya Sulaiman instruksi. Pasukan lewat miring sekian, biar tidak. Dari kapan sore lagi pasukan miring sekian dari rute awal supaya gak nginjak. Artinya apa? Nyawane semut itu dipertimbangkan sampai diceritakan Al-Qur'an. Wis tewenang ae mateni kewan plang-plang. Ya kata santri omahe akeh tikuse gue kowe mbak mau khusus gue nembakin apa. Wah, no kakean semut pengen menyakkan anak saya itu hingga detik ini tuh ya biasa. Makhluk tikusnya kekuatan dan makhluk elek dia tenang mau. Bojo itu bengak-bengak tak barno. Saya siap tuh lagi. Ikut makan gene dhisik aku. Wong dhisik dene iki tak mau. Wong dhisik. Ya, tapi kan gak wajar itu wajar kalah bisa. Nah ini cerita ya, memang taman tidak harus serius saya. Aku lelah ya cerita sama, cuma roh karpe, yang biasa natuwa roh nopo karpe. Sini. Loh, sini. Sudah ketemu masuk. Sudah ketemu. Ya, terus itu artinya apa? Peristiwa selamatnya nyawane semut mawon itu jadi taruhan Nabi Sulaiman iso bahasane semut itu bahasa sing sombong-sombongan. Apa kemudian dari paham bahasa itu beliau berhasil menyelamatkan dunia dan itu diceritakan Al-Qur'an. Yang perlu kamu catat itu diceritakan Quran. Bahkan surat yang sebetulnya membicarakan banyak nabi di surat itu disebut Suratul Naml. Surat tentang apa? Paham ya? Mulane kula kepengin jenengan jaga kehidupan. Ini ku ambek anak, ambek cahaya, ambek tongkol. Pokoknya kehidupan itu. Mulai sedekah paling abdul itu memberi makan. Maksudnya memberi makan itu karena kaitannya kehidupan. Kalau kayak saya ini. Misalnya kiai sak mulyane kula, misalnya mertamu mulai anggur merah, anggur apa disuguhno. Itu pakanan aksesoris. Kadang kiai ini ku bangga disuguhi ngoten. Sebetulnya yang peristiwa besar sing kaitannya ya. Paham ya sing kaitannya napa? Memang baiklah hormat sama ulama, hormat sama kiai itu baik. Tapi kiainya sendiri harus tahu. Kalau tak sadari, Pak Anggur tak kira bebo entek. Betul kayak PCAP oleh luane gemulai. Tapi jangan berlebihan. Ya, benar. Ya, sama aku ya. Terus ini ngaji tenan gitu, terus ini tulis ini tentang kitab Hayatus Sahabah. Kitab ini saya beli ketika saya umroh 2009. Nah, sebelumnya sudah saya pelajari. Mergi kula nu seneng mbek cerita-cerita aplikatif, artinya akwal. Tidak sekedar teori dari Rasulullah irhamu man fil ardi, memang Sayyidina Umar sudah melakukan, Imam Ghazali melakukan, ulama-ulama dulu napa? Kenapa sekarang kita tidak? Tok gampang. Kaya saiki, bener di manuk makani terus, perkarane larang. Bareng mati, sudah agak mati. Orang perkara utang materialistik semua repot-repot. Wah, gamane malaikat nyatet ngamalmu bingung, rumet ngamali napa? Makane manuk sebulit niate bis. Piye karo iku ajarane nabi ta ajarane setan. Nabi wis ngoten iki hukum sepuro apa pengira. Paham ya, terus niki ngaji niki kula suwun ben sampean paham. Sampean ra usah anut teorine wong materialistik, wong marep kok ayem-ayem kon. Carane wae iki. Cara berteori iki. Piye wae inti dari makan itu menyelamatkan nyawa, inti dari minum yang menyelamatkan nyawa. Tentu menyelamatkan nyawa itu peristiwa besar dan sangat berprestasi.